Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, apa kabar? Senang sekali pagi ini saya Mas Yudi kembali bisa hadir menjumpai Syederalun. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ya, hari ini kita berada di program spesial Radio Talk Show Keluarga Juga Bisa Mengukur Lila. Hari ini Syederalun, hari Sabtu 30 Oktober 2021 di 90,2 Serambi FM. Kita sudah menghadirkan ada 3 orang narasumber yang cantik-cantik sekali Syederalun akan sharing dengan kita mengenai Gempita Asa. Dan Syederalun talk show interaktif ini terselenggara atas kerjasama Radio Serambi FM bersama UNICEF Indonesia, juga Flower Aceh, pemerintah Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh, PKK Provinsi, Nevo, dan juga tentunya pendengar di rumah dimanapun berada. Syederalun, hari ini seperti yang sudah kita janjikan, Syederalun kita ajak untuk berinteraksi. Nanti bisa menghubungi kita di 08 11 68 90 20. Langsung untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu ini siapa aja yang udah ada di studio kita. Yang pertama ini jauh-jauh dari Jakarta ada Dr. Natasha PB, beliau adalah Nutrition Officer UNICEF Indonesia. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Pak Mas Yudi, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah berapa lama nih di Aceh dokter? 2 tahun Pak Mas Yudi. Alhamdulillah, semoga betah dan terus membantu orang Amin, Aceh dokter amin, ya. amin. Baik. Selain itu, Syederalun bersama kita di studio langsung saya perkenalkan sudah hadir juga Ibu Dr. Wirda Hayati MKep SPKOM. Beliau adalah dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh. Beliau juga aktif sebagai pengurus PKK Provinsi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Wirda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Sibuk sekali sekarang Bu ya. Sibuk sebagai ibu rumah tangga. Iya, juga membantu umat ya. Iya. Kemudian juga saya perkenalkan di studio ada Ibu Nusbah SKM. Assalamualaikum Ibu Nusbah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Nusbah ini adalah nutrisionis di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh. Syederalun yang ada di rumah jangan lupa selain mendengarkan di 90,2 FM, Syederalun juga bisa memantau siaran langsungnya melalui live.serambifm.com, bisa juga di medsos Serambi Group ya, salah satunya ada di facebook.com Serambi FM. Untuk Syederalun yang ada di luar kota Banda Aceh bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.serambifm.com. Baik Syederalun, apa sebetulnya mengukur lila? Apa itu lila? Pada tanggal 29 Juli 2021 dulu dalam rangka Hari Anak Nasional, kita sebetulnya sudah melaunching Gempita Asa namanya. Dan waktu itu Ibu Ketua PKK Provinsi, Ibu Dr. Diah R. Tidawati yang melakukan pembukaan. Di samping ada banyak kegiatan lain juga. Sebelumnya kita tanya ke Bu Wirda dulu. Ya. Setelah launching kemarin itu apa saja kegiatannya Bu? Baik, terima kasih Pak Yudi, Syederalun semuanya. Jadi memang ini Gempita Asa seperti tadi disampaikan sudah di launching ya oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Dr. Insinyur Diah R. Tidawati bertepatan dengan Hari Anak Nasional waktu itu di tanggal launchingnya di tanggal 29 ya. 29 Juli. Nah, setelah launching itu sudah mulai kita lakukan terutama kami dari tim penggerak PKK melalui kader Posyandu dan juga kader RGG. Kebetulan kita juga sedang melaksanakan pilot project untuk implementasi RGG Rumah Gizi Gampong dalam hal penanganan anak-anak stunting dan anak-anak dengan permasalahan gizi lainnya. Nah, jadi itu sudah mulai dilakukan Pak Yudi dan juga Syederalun semuanya. Jadi di RGG itu pengukuran lila anak itu dilakukan memang untuk sebulan sekali karena memang sekalian dengan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi selama proses pilot project itu kita lakukan selama 3 bulan, berarti ada 3 pengukuran dan selanjutnya ibu-ibu
juga di rumah sudah diajarkan waktu di Betul, RGG untuk betul. mengukur lila anak-anaknya. Betul. Dan alhamdulillah dari hasil evaluasi kami terkait dengan pelaksanaan pengukuran pita lila di RGG itu memberikan hasil yang sangat menggembirakan. Ibu-ibu sudah bisa mengukur sendiri ya untuk memantau dan itu memang kita konselingkan dan kita ajarkan jika anaknya memang bermasalah dengan gizi, mereka bisa memantau 2 kali dalam sebulan ya seperti itu. Baik. Masih ada banyak pertanyaan ini, sebetulnya lila itu apa? Kemarin begitu saya posting di medsos, keluarga juga bisa mengukur lila. Jangan lupa ikuti talk show interaktif gitu kan. Ada yang dari teman-teman saya yang bukan orang kesehatan nanya, Pak Yudi, apa itu lila gitu. Oleh karena itu kegiatan kampanye yang seperti ini masih terus perlu dilakukan. Oke, sebelum kita lanjut apa itu lila, kita mau tanya-tanya dengan Dr. Tasya dulu. Sebetulnya pita lila ini mengapa penting sekali untuk dikampanyekan dan penting sekali untuk diketahui oleh keluarga, Dr. Tasya? Iya, terima kasih Pak Yudi. Baik, jadi lila itu adalah lingkar lengan atas. Lingkar ya. lengan atas. Ya. Jadi pada anak dengan usia 6-59 bulan, lingkar lengan atas ini satu indikator yang sangat penting ya, yang bisa kita ukur, yang bisa mencerminkan status gizi ya. Dan yang kedua juga memang kita harapkan dengan lila ini alatnya sih berupa pita ya, bisa digunakan baik oleh nakes maupun orang tua. Nah kalau digunakan oleh orang tua itu gunanya untuk deteksi dini Pak, deteksi dini masalah gizi. Sedangkan kalau untuk nakes ini adalah alat diagnosis untuk malnutrisi akut ya, atau kurang gizi akut. Nah jadi pitanya itu sederhana, 3 warna ya, tinggal dipakai aja dan nanti hasilnya itu mempunyai masing-masing interpretasi sesuai dengan warna yang dihasilkan gitu Pak. Mungkin oleh itu. Karena itu perlu dijelaskan dan dilatih keluarga ya dokter betul. ya. Untuk karena deteksi dini itu penting. Karena sebenarnya semua masalah gizi kalau ditemukan makin cepat ditanganin Pak. Jadi pentingnya keluarga terlibat itu ya. Betul. Itu karena ya kalau untuk kita temukan melihat jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah masyarakat kita mungkin nggak terjangkau kalau kita hanya berharap dari tenaga kesehatan saja dokter ya. Betul sekali Pak. Baik. Kalau dari Kak Nusbah sejauh ini setelah launching kemarin apakah sudah ditemukan banyak kasus-kasus di lapangan? Gimana Kak Nusbah? Untuk wilayah Puskesmas Kuta Alam ini kita terdiri dari 6 kampung dan ada 2 desa yang dipilih sebagai modeling untuk program Gempita Asa ini. Nah, langkah selanjutnya yang sudah kita lakukan yaitu kita melakukan pelatihan untuk kader posyandu yang ada di wilayah kita. Nah, ini kader yang kita latih ini kemarin di akhir bulan September dan pada awal bulan Oktober kemarin telah dilakukan sosialisasi atau untuk mengajarkan ibu-ibu balita yang berkunjung ke posyandu. Nah untuk langkah awal ini baru di tingkat posyandu kita lakukan. Untuk nanti selanjutnya akan dilakukan kader-kader posyandu ini akan melakukan kunjungan rumah untuk mengajarkan atau sosialisasikan kepada ibu-ibu balita yang mempunyai balita usia 6-59 bulan. Nah, untuk sementara belum ada kasus ya dari laporan yang kita terima, untuk sementara yang dilakukan di posyandu ini belum ada kasus yang ditemukan. Oh, alhamdulillah belum ada gitu, ya. Mungkin karena juga belum luas jangkauannya, mungkin karena satu lagi ini di Kota Banda Aceh ya, Bu Nusbah ya. Ya, betul sekali. Dan tingkat partisipasi masyarakat yang berkunjung ke posyandu ini masih rendah. Nah, dengan adanya pengukuran pita lila keluarga ini dapat menjangkau semua masyarakat yang mempunyai balita ini yang tidak datang ke posyandu bisa mendeteksi ya. Bisa mendeteksi status gizi anak. Kalau anak dengan masalah gizi itu ada gejala-gejala yang lain nggak? Atau ada tanda-tanda selain kalau harus mengukur lila? Baik, jadi anak gizi buruk nih, apalagi yang tidak memiliki komplikasi ya, terlihat
normal seperti anak sehat pada umumnya. Masih berlarian seperti juga anak lainnya ya, hanya saja anak gizi buruk ini terlihat kurus, kemudian lebih kecil dan memiliki beberapa gejala fisik lainnya yang dapat diketahui oleh masyarakat umum ataupun dokter gitu. Oke, jadi kita lebih melihat peran keluarga untuk mendeteksi dini ya. Kalau misalnya menemukan ada gejala-gejala, lalu mereka harus apa gitu ya. Oke, Dokter Tasha mungkin bisa menjelaskan setelah keluarga dapat ada tanda-tanda dan gejala yang mengarah ke sana, terus mau gimana ini? Iya. Jadi kalau dengan Lila itu kan memang ada kriterianya ya. Nah, kalau ada masalah gizi biasanya warnanya bukan hijau gitu ya. Kalau ada masalah gizi warnanya selain hijau kan. Nah, itu nanti harapkan dirujuk kan untuk diperiksa lebih lanjut, dipastikan benar nggak punya masalah gizi gitu. Nah, tapi kalau untuk tanda-tanda umum lainnya yang bisa kita lihat di dalam tubuh seorang anak ya, misalnya ada terlihat kurus, kemudian di iganya tuh nampak menonjol ya. Jadi kita kenal kalau bahasa Aceh tulung dada Bu ya. Tulang rusuknya bisa dihitung ya. Kita kenalnya dengan tanda piano ya. Iya, betul piano, kan gitu. bisa. Itu satu. Terus ada lagi rambut kemerahan ya, seperti rambut jagung. Kemudian kalau sudah tahap lanjut memang terlihat tangan dan kaki kecil tetapi mungkin perut membesar ya. Tapi kalau sudah sampai lebih lanjut lagi biasanya kakinya sudah mulai bengkak. Kita bilangnya bengkak karena masalah gizi ya. Seperti edema betul kalau dari nakes ya. Seperti itu. Jadi kalau ketemu tanda-tanda seperti itu jangan ragu untuk dirujuk saja gitu dokter ya. Supaya kita cepat deteksi dini ya. Oke. Bu Irda mungkin bisa jelasin pita yang kita punya itu kayak gimana Bu Irda? Jadi kalau pita seperti tadi Dokter Tasha juga sudah menyebutkan Pak Yudi ya. Jadi dia ya pita ini karena memang nggak bisa dilihat ya sama tapi bisa itu semuanya. Oh live. Gitu ya. Cuma nah ini ada gambar barangkali. Jadi pita ini kalau nanti bisa dilihat ya di Posyandu ada ya. Jadi dia memanjang seperti itu, di pangkalnya berwarna putih, kemudian ada warna merahnya, kemudian ada warna kuning dan juga ada warna hijaunya seperti itu Pak Yudi ya. Nah ini yang kita ajarkan ke ibu adalah bagaimana menggunakan ini di rumah supaya tadi ketika misalnya dia melihat nih anak saya kok kayaknya agak kecil dibandingkan teman-temannya, ibu ini kan jadi aware dia ya, jadi maksudnya oh ini jangan-jangan anak saya ada masalah dengan gizi. Nah sehingga ibunya akan langsung mengukur. Jadi seperti tadi Dokter Tasha sampaikan, pita lila ini sangat-sangat mudah digunakan ya. Jadi kalau yang namanya tenaga kesehatan untuk diagnosis, tapi ibu untuk menemukan secara cepat. Jangan-jangan anak saya ada masalah dengan gizi. Nah cara mengukurnya Pak Yudi kalau di rumah, yang pertama ibu itu harus cuci tangan dulu ya. Jadi cuci tangan ini kan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi artinya si ibu harus sering-sering cuci tangan karena kebiasaan kita kalau di rumah kan suka megang apa-apa kalau yang ada di rumah. Nah, jadi ketika ingin mengukur pita lila ini kita ambil pita lila, cuci tangan dulu, kemudian baju anaknya dibuka, kemudian ibu meluruskan dulu pita lilanya. Takutnya kita mungkin kondisinya sudah ya maklum kalau di rumah ya Pak Yudi, tapi kita berharap sih ibu menyimpannya dengan baik ya seperti itu. Nah kemudian ibu memastikan bahwa untuk angka dari pita lila itu menghadapkan sisi pita yang berwarna itu ke arah ibu karena kan belakangnya nggak berwarna ya. Nah jadi jangan kebalik nanti ibunya. Jadi yang berwarna itu menghadap ke arah ibu, kemudian ibu memasangkan pada lengan atas yang digunakan adalah tangan kiri. Jadi jangan tangan kanan karena tangan kanan anak-anak kan aktif ya, kita kan lebih banyak menggunakan tangan kanan. Jadi bisa jadi tangan kanan akan sedikit berbeda dibandingkan dengan tangan kiri. Jadi memang dianjurkan menggunakan tangan yang kiri. Yang kiri. Kemudian kita meletakkan di antara bahu dan siku. Jadi ibu bisa mengukur-ukur pertengahannya lah. Nah, jadi setelah diletakkan dimasukkan ke lubangnya karena di bagian putih itu
ada lubangnya, ibu memasukkan, kemudian ibu melihat. Ibu melihat itu ada di pita mana. Jadi waktu ibu memasukkan, menarik sesuai dengan ukuran lengannya si anak, itu tidak boleh terlalu ketat. Dan tidak boleh juga terlalu longgar, Pak Yudi. Nah, jadi ibu rasa sudah pas, kemudian ibu lihat. Nah, ketika tadi hasilnya di hijau, alhamdulillah anaknya aman untuk masalah gizi. Nah, tetapi ketika misalnya ini di kuning, nah kalau di kuning itu sudah harus segera, ibu sudah harus waspada bahwa anaknya punya masalah dengan gizi ya. Walaupun tadi seperti Bu Nusba bilang, anaknya masih berlari ke sana kemari, masih bermain, ya, masih terlihat bisa tertawa dan sebagainya. Nah, jadi kalau dia sudah di kuning, apalagi di merah, seperti Dokter Tasya bilang tadi, biasanya kalau di merah itu dia sudah terlihat kurus, rambutnya sudah kuning, ya seperti itu, sudah ada tadi yang tanda piano, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nah ibu harus segera mencari kader. Ya, jadi ibu mencari kader posyandu boleh, kalau di kampung itu ada RGG, kader RGG juga boleh, karena biasanya orangnya sama ya seperti itu. Kemudian untuk melaporkan kondisi anaknya. Nah, kemudian nanti bersama-sama dengan kader akan dibawa ke tenaga kesehatan yang ada di kampung itu, misalnya ada bidan desa, nah ke situ. Nah, kalau bidan desa nggak ada, berarti kader bisa langsung ke puskesmas membawa si anak bahwa anak ini ditemukan ada masalah dengan gizinya. Seperti itu Pak Yudi ya. Salah satu tenaga puskesmasnya ada di sini, Ibu Nusba. Jadi kayak kan artinya pita lila ini gampang sekali Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau ibunya aktif, semua masyarakat aktif, yang tadi masalah stunting di Aceh ini bisa kita cegah dan bisa tertangani dengan segera. Jadi Bu Wirda, kalau tadi kita dengar penjelasan Dokter Tasya, Ibu Nusba, keluarga ini sangat berpotensi sebetulnya ya. Betul sekali Pak Yudi. Jadi ibu terutama ya. Nah, ayah juga boleh. Jadi bukan berarti ayah nggak boleh, ayah juga bisa ya. Jadi artinya tugas merawat anak kan gak hanya tugas ibu kalau di keluarga ya. Ya, tapi partisipasi ayah, kemudian ada anggota keluarga lain yang juga bisa melakukan juga boleh. Ibu Nusba, kalau kita dengar Ibu Wirda tadi jelaskan kayaknya mudah ya. Sejauh ini kalau di lapangan gimana waktu tim kita turun ke lapangan mengajarkan keluarga untuk mengukur lila? Mudah nggak diterima oleh ibu-ibu? Ya, alhamdulillah ya. Ibu-ibu setelah dilakukan sosialisasi ini dan mengajarkan kepada ibu-ibu balita, sangat baik respon dari ibu-ibu yang telah diajarkan untuk pengukuran lila ini, karena selain mudah digunakan, alatnya juga mudah dibawa kemana saja dan dapat digunakan sebagai deteksi salah satu status gizi anak. Jadi mudah sekali, sangat mudah diimplementasikan. Baik, saudara Lun yang ada di rumah yang ingin bergabung dengan kita, bisa tanya-tanya. Di sini ada Dokter Tasya, ada Bu Dokter Wirda, ada Bu Nusba. Yang mau telepon silakan di 0811689020. Ada yang coba telepon ya? Oke, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Vira. Ibu Vira di mana Bu? Di Lambu, Ule Karing. Baik, terima kasih Ibu Vira. Silahkan mau bertanya dengan siapa ini? Saya ingin bertanya sama Dokter Natasha. Oke, ya. Ya, pertanyaannya gimana cara kita mengukur lila itu, dan apakah pakai ukuran tertentu, dan di mana bisa mendapatkan pita lila itu sendiri, itu gimana maksudnya gitu? Oke, jadi pita lila itu apa, ada dijual gitu Bu Vira ya? Iya. Oke. Ada lagi Bu Vira? Iya. Mungkin itu aja dulu. Baik, terima kasih Bu Vira di Lambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, siapa yang jawab nih dokter? Kalau di mana mendapatkan ya, makasih ya Ibu pertanyaannya. Saya persilakan Bu Nuspa dulu nih menjawab. Kita bisa dapat pita lila di mana? Posyandu atau di mana nih Bu? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kita wilayah kerja kita di Puskesmas Kuta Alam ini kan ada 6 desa. Nah, di posyandu kita sudah mulai kita bagikan pita lila di setiap posyandu. Jadi setiap ibu-ibu yang datang berkunjung ke posyandu akan mendapatkan pita lila. Dibagikan gratis ya? Dibagikan secara gratis. Oke, kalau di luar wilayah Kuta Alam gimana Bu? Iya.
Kalau di luar wilayah puskesmas gimana Dokter Tasya? Ya. Kalau di wilayah luar Puskesmas Kuta Alam ya. Lambu Iya. ini bukan Kuta Lambu Alam di mana kayaknya. Lambu? Karing masuk Ule Karing ya. Iya. Kalau di luar wilayah Kuta Alam sebenarnya nanti bisa juga menghubungi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh ya. Nanti beliau akan mengarahkan pita lila tersebut di puskesmas ya. Harusnya sih di semua posyandu sudah ya, sudah ada, cuman hanya masih pengukuran di posyandu. Tapi kalau ibu berminat untuk mengukur balita sendiri, ibu ya bisa melapor ke posyandu, nanti lewat puskesmas akan diberikan ya. Boleh, oke. Kalau untuk pita lila, memang saat ini memang UNICEF membantu pemerintah Aceh untuk pengadaan pita lilanya. Memang kita stoknya ada di Dinkes ya, tapi itu nanti disalurkan lewat puskesmas kepada puskesmas dan Saya kepada melihat, posyandu. karena ini Kota Banda Aceh mungkin dokter ya, ada tingkat kesadaran tinggi ketika mendengar seperti ini. Kalau misalnya mereka mau beli, itu mahal nggak ya? Misalnya nggak yang gratis di puskesmas. Sudah ada rencana gimana nih ceritanya? Sayangnya nggak dijual. Sebenarnya ini bisa kita dapat di posyandu masing-masing ya. Iya. Tapi kalau ada kendala di posyandu masing-masing boleh melapor ke bidan desa di mana ibu berada. Nanti bidan desa akan minta di puskesmas. Ada barangnya. Iya. Bu Wirda ada tambahan mungkin untuk Bu Fira ini? Iya, terima kasih Bu Fira buat pertanyaannya tadi. Untuk ketersediaan sudah dijawab ya sama Dokter Tasya dan juga Bu Nusbah. Nah, tentang caranya tadi juga barangkali Bu Fira baru bergabung ya. Jadi nggak susah Bu Fira. Nanti dari pita lila yang sudah ada itu kalau Ibu sudah mendapatkan, tinggal meletakkan di pertengahan antara bahu dengan siku anak, kemudian memasukkan ke lubang yang sudah tersedia, kemudian tinggal kita lihat Pak Yudi. Jadi kita lihat ya ada di posisi mana ujung dari pita yang ditarik itu. Nah, kalau misalnya apakah di hijau, kemudian di merah ataupun di kuning ya, seperti itu. Jadi memang gampang sekali. Jadi memang kunci dalam penggunaan pita lila ini adalah yang pertama harus menggunakan tangan kiri. Ya, tangan kiri, karena kalau tangan kanan bisa jadi buat anak-anak yang banyak melakukan gerakan dengan tangan kanan itu kan lebih berotot ya, seperti itu ya. Nah, makanya di tangan kiri, kemudian angka-angka pita itu harus menghadap ke luar, artinya bisa terbaca ya, seperti itu. Kemudian juga posisinya tidak terlalu ketat ya, seperti itu hal-hal yang sangat sederhana yang memang yang harus dilakukan oleh ibu. Jadi kalau nanti Bu Fira sudah datang ke posyandu, kemudian pada saat diberikan pita lila itu kader akan mengajarkan kembali secara realnya. Kalau ini sekarang kan saya hanya bisa menjelaskan Pak Yudi ya. Tapi nanti kalau Bu Fira ke posyandu nanti pasti kadernya akan ngajarin langsung ke anaknya ya. Terima kasih. Dokter Tasya ada tambahan? Iya, Bu Fira, makasih pertanyaannya. Ini saya mau sharing Bu Fira, mungkin bisa diakses langsung setelah ini Bu ya. Jadi tadi Ibu Wirda jelasin cara mengukur pita lila Bu Wirda ya. Nah, Bu Fira juga bisa akses informasi terkait bagaimana mengukur pita lila dan juga informasi lainnya tentang masalah gizi ya. Lewat WhatsApp Bu ya. Jadi nanti silakan dicatat nomornya Bu. Ini adalah chatbot, jadi chat dengan robot ya. Langsung dibalas otomatis gitu ya. Nanti ada balasan otomatisnya. Isinya banyak banget, mulai dari informasi sampai cara ukur lila ada di dalam. Bisa dicatat nomornya Bu, 0811 500 9000. Kami ulangi. Nomor cantik. 0811 500 9000. Kemudian Ibu silakan mengetik kata kuncinya itu gizi ya. Nanti dari sana sudah ada keluar berbagai pilihan ya. Setelah Ibu ketik gizi nanti ada pilihan. Nah, di nomor 2-nya itu ada cara mengukur lila. Dan Ibu bisa ketemu juga informasi lainnya, Bu Nusbah, Bu Wirda di sana. Luar biasa ya Dokter Tasya, yang mudah sekali ternyata ya. Iya. Ada videonya juga di sana. Betul. Jadi bisa tahu ya. Oke, untuk ibu-ibu yang lain selain Ibu Fira ya, bisa sekali lagi saya ulangi nomor chatbotnya 0811 500 9000. 0811 500 9000. 0811 500 ya. 500 9000. Nolnya 3 ya di belakang. Nolnya 3. Oh, 3. Oh, ini dia 9.000. Oke ya. Oke.
Saudara Lun yang di rumah yang mau bertanya Oh, ya, lagi, kita 9.000. masih tunggu. Silakan di 0811689020. Kalau misalnya tidak telepon langsung, WA juga boleh ya. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Saudara Lun tetap saja bersama 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.